Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'alal ilma arfas sifatil kamaliyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi khassa man sya'a min ibadihi bil ma'athiri wal hukmiyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah patut kita haturkan karena atas berkat rahmat, inayah serta pertolongannya, sehingga pada pertemuan kali ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, yaitu kitab Nashaihul Ibad, di mana dalam hal ini pertemuan kali ini kita akan menjelaskan tentang hadis yang menjelaskan tentang sifat Rahman dan Rahim atau rasa kasih sayang, perintah Allah terkait dengan rasa kasih sayang. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diberi karunia oleh Allah sifat Rahman dan sifat Rahim, yang karena Rahman Rahim atau yang karena bentuk rasa kasih sayangnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam itu bisa jaya dan Islam bisa kita miliki hingga saat ini. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa tetap mempertahankan iman dan Islam kita sampai akhir hayat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, hadirin pemirsa dimanapun Anda berada. Sebelum kita bacakan hadis yang kedua dari kitab Nashaihul Ibad yang akan menjelaskan tentang sifat Rahman atau perintah untuk memiliki rasa kasih sayang, untuk senantiasa mencurahkan rasa kasih sayang, terlebih dahulu kita membaca suratul Fatihah agar apa yang kita pelajari senantiasa dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang manfaat dan barokah. Dan dicatat oleh Allah apa yang kita lakukan pada pertemuan kali ini dijadikan sebagai amal akhirat, artinya amal yang senantiasa bisa kita harapkan pahalanya nanti pada saat kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa khususan ila muallif hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfir li walidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini. Amin amin ya rabbal alamin. Wal haditsu utawi hadits asani kang kaping pindho iku ajazani ngijazai ingsun kata Imam Nawawi bi kelawan hadis at-tsani sapa al-allamatu wong kang banget alemnya as-sayyidu kang dadi Gusti Ahmadul Mursafa nyatane Kiai Ahmad Al-Mursafa Al-Misri kang bangsa Mesir negarane. Ba'daan ajazani ing dalam sawise yen ta awa ijazah ing ingsun bi kelawan hadis sapa as-sayyid wong kang dadi Gusti Abdul Wahhab nyatane Sayyid Abdul Wahhab bin Ahmad Farhat Asy-Syafi'i kang bangsa Syafi'i mazhabe
amma syayikhihi saking gurune Abdul Wahhab. Musalsalan harai rupa hadis musalsal bil awaliyati kelawan wong kang bangsa kawitan ila Abdillahi tumuka maring sahabat Abdullah Ibnu Umar kang dadi putra lanange Kiai Umar, Ibnul As kang dadi putra lanange sahabat As. Anin Nabi dan riwayatake saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annau satemene Kanjeng Nabi ku qala wis dawuh sinten Kanjeng Nabi ar-rahimuna ing dawuh ar-rahimuna. Ar-rahimuna utawi wong kang padha welas asih. Yarhamuhum ar-rahimuna. Ar-rahimuna utawi zat kang padha welas asih. Wong kang padha duweni sifat welas asih iku yarhamuhum bakal melasi ing ar-rahimun sapa ar-rahmanu zat kang duweni sifat rahman yaiku Gusti Allah. Tabaraka mugi-mugi tambah kebagusane. Tabaraka kang moho suci sinten Allah, kang moho bagus sinten Rahman, wa ta'ala lan moho luhur sinten Rahman. Irhamu kata Kanjeng Nabi, irhamu qala ar-rahimun yarhamu Rahman tabaraka wa ta'ala. Dawe Kanjeng Nabi, irhamu gawe welas asih sira kabeh man ing wong fil ardi kang tetep ing dalem bumi. Yarhamkum moko bakal melasi ing sira sapa man makhluke Allah fis samai kang tetep ing dalem dhuwur langit. Ini hadis yang kedua yang menunjukkan betapa pentingnya perintah kita untuk senantiasa mencurahkan kasih sayang kita kepada sesama. Di sini dijelaskan semua orang, kata Kanjeng Nabi, semua orang yang memiliki rasa kasih sayang, yang masih ada rasa kasih sayang, kepedulian terhadap sesama, maka ia akan senantiasa diberi kasih sayang oleh Zat Rahman, oleh Zat yang memiliki sifat kasih sayang yang bagus dan maha luhur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kata Kanjeng Nabi, senantiasalah kalian menyebarkan kasih sayang kepada semua orang yang ada di muka bumi, kepada semua makhluk yang ada di muka bumi. Maka niscaya seluruh penduduk langit seperti malaikat yang senantiasa berzikir kepada Allah, bintang, semua penduduk langit, semua makhluk Allah yang berada di langit akan senantiasa memohonkan belas kasihan kepada diri kalian yang senantiasa menyebarkan sifat kasih sayang. Nah, itu sifat kasih sayang. Jadi sebenarnya sifat kasih sayang itu adalah sesuatu yang diperintah oleh Allah dan diperintahkan oleh Kanjeng Nabi, karena dengan rasa kasih sayang maka kita akan mendapatkan kasih sayang dari seluruh penduduk langit. Dengan menyebarkan kasih sayang kepada sesama maka niscaya semua penduduk langit akan mendoakan kepada kita agar kita senantiasa mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti orang yang memiliki perasaan cinta, diputus cintanya, dia malah galau. Itu salah. Seharusnya orang yang putus cinta itu tidak merasa galau gara-gara ditinggalkan pergi oleh kekasihnya. Enggak. Karena sesungguhnya dia sudah memiliki rasa kasih sayang. Kasih sayang itu adalah anugerah oleh Allah. Maka ketika orang tidak mau mendapatkan rasa kasih sayang dari Allah atau tidak mau mendapatkan anugerah dari Allah, maka seharusnya dia yang tidak mau yang rugi. Dan sementara sampean yang masih memiliki rasa cinta kemudian cuma diputus, maka seharusnya kalian yang bahagia karena kalian masih bisa menjaga anugerah Allah yang berupa rasa kasih sayang. Ya biarkan orang yang memutus, berarti dia tidak mau rasa kasih sayang. Padahal rasa kasih sayang itu merupakan anugerah dari Allah. Berarti secara tidak langsung dia adalah orang yang tidak mau menerima rasa kasih sayang atau anugerah dari Allah yang berupa rasa kasih sayang. Lalu maknanya hadis di atas, bagaimana kenapa Kanjeng Nabi itu memerintahkan untuk senantiasa kita untuk
menyebarkan rasa kasih sayang. Maknanya hadis di atas itu adalah wal makna utawi maknane iku ar-rahimuna. Iku ar-rahimuna utawi wong kang duwene rasa kasih sayang. Liman maring wong fil ardi kang tetep ing dalam ndukure bumi. Min adamien payane saking anak Adam, wa hayawanin lan hayawan. Iku lam yukmar ora den perintah sapa man sapa rahimun utawa man bikotli kelawan mateni ing bani Adam wa hayawan ing kulun min adamien wa hayawanin bil ihsani yukmar bikotli kelawan mateni ing adamien wa hayawanin bil ihsani kelawan bagus bil ihsani kelawan agawe bagus ilaihim maring Adam wa hayawan yuhsinu moko bagusi yuhsin moko bakal bagusi sinten ar-rahmanu pangeran kang duweni sifat rahman ilaihim maring ar-rahimun. Di pertama maknanya hadis di atas salah satu bentuk aplikasi pengamalan hadis ini bisa terpraktek kepada perintah Allah untuk membunuh hayawan yang memang sudah dihalalkan oleh Allah dengan baik menggunakan pisau yang tajam. Sampai dalam hadis itu dikatakan jangan sampai lebih dulu lukanya daripada rasa sakitnya. Jadi kalau belati atau pedangnya atau pisaunya yang digunakan untuk menyembelih hewan, misal hewan kurban itu tajam, maka antara luka dan sakitnya pasti lebih dulu lukanya. Sama seperti kita kena silet yang tiba-tiba kok wis luka, kok wis jatuh, ini kapan kena? Nah, itu bukti bahwasanya rasa sakit dan luka apabila senjatanya itu sangat tajam itu pasti akan lebih dulu lukanya sebelum sakitnya. Tapi kalau bendanya itu tumpul, maka ketika digosok sebelum luka pasti akan merasakan rasa sakit dulu. Lah itu yang dilarang. Karena menimbulkan rasa sakit terlebih dahulu sebelum luka itu adalah salah satu bentuk ketidakbelas kasihannya kita kepada hewan yang akan kita sembelih. Jadi salah satu terprakteknya sifat kasih sayang kita kepada sesama makhluk Allah yang berada di muka bumi, termasuk hayawan, itu adalah pada saat kita mau menyembelih hewan kurban, misalnya hewan yang sudah diperbolehkan untuk dimakan oleh Allah, harus menggunakan belati atau pisau yang sangat tajam. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua itu adalah irhamu agawe welas asih sapa sira man ing wong tastatiuna kang padha kuwasa sapa sira antarhamuhum ing yen to paring kasih sayang sapa sira ing man min asnafi makhluqatihi bayane saking pira-pira kelompoke makhluke Allah taala hale maha luhur sinten Allah walau ghaira akilin senajan anane makhluk iku orang duweni akal bisyafaqati kelawan melasi alaihim ing atase asnaf asnaf. Jadi kita harus senantiasa berusaha keras untuk mencurahkan rasa kasih sayang kita kepada makhluk Allah, semua makhluk Allah yang berada di muka bumi, baik kepada mereka yang memiliki akal ataupun kepada hewan yang memang tidak memiliki akal. Jadi semuanya. Jadi maknanya hadis itu manfil arti itu semuanya, tidak menyakup kepada manusia saja, semuanya termasuk hewan. Itu termasuk hewan. Itu kita harus memiliki rasa belas kasihan tanpa membeda-bedakan. Yang kaya
kita juga harus memiliki rasa kasih sayang dengan siap membantu dan menolongnya. Kalau kita bisa membantu dengan tenaga, ya dengan tenaga. Yang miskin sama, kita harus tidak boleh membeda-bedakan. Tetap kita curahkan kasih sayang kita, karena dengan cara mencurahkan kasih sayang kita kepada sesama makhluk Allah, baik kepada hewan, itu adalah salah satu lantaran Allah memberikan rasa kasih sayang kepada kita. Bahkan di dalam kitab As-Suriyah dijelaskan Sayyidina Abu Bakar itu ini di kemarin itu dijelaskan bahwasanya Imam Al-Ghazali, ya kan, dijelaskan ada sebuah cerita bahwasanya Imam Al-Ghazali pernah diimpikan oleh seorang sahabatnya. Beliau itu ternyata masuk, dipanggil oleh Allah ke hadirat Allah. Kemudian ditanya, amal apa yang sudah kamu lakukan sehingga kamu bisa berada dekat denganku, kata Allah. Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan, ya karena karya-karyaku, karena amal ibadahku, semuanya itu tidak aku terima, kata Allah. Tapi lalu Imam Al-Ghazali terdiam. Akhirnya dikatakan kepada Imam Al-Ghazali bahwasanya sesungguhnya pada saat engkau menulis, ternyata ada seekor binatang, seekor lalat yang hinggap ke tempat penamu, tempat tintamu. Kamu berhenti menulis karena memiliki rasa kasih sayang. Oh, ini nanti di belakang itu dijelaskan. Karena kamu memiliki rasa kasih sayang atau merasa kasihan kepada lalat yang sedang kondisinya itu sedang haus. Kamu biarkan dia dulu sampai selesai minum. Baru setelah dia pergi dan selesai minum, kamu baru melanjutkan menulis kitab kamu. Karena itulah kamu bisa dekat kepadaku, itu kata Allah. Nanti pada penjelasan berikutnya insya Allah itu akan dijelaskan. Jadi rasa kasih sayang itu tidak. Yang kedua maknanya itu adalah rasa kasih sayang harus bisa kita berikan tidak hanya kepada mereka yang berakal, tapi kepada mereka juga, kepada makhluk Allah yang tidak berakal. Baik yang kasat, baik yang tampak oleh mata ataupun yang tidak tampak. Makanya ketika kita masuk ke rumah, sebagai bentuk rasa kasih sayang kita kepada sesama, maka tetap kita harus mengucapkan Assalamualaikum, walaupun di dalam ruangan itu tidak ada manusianya, tetap. Karena hubungan kita selama ada di dunia itu semuanya diatur oleh Allah, diatur oleh Nabi Muhammad, tidak lain adalah sebagai bentuk rasa kasihnya yang Allah kepada makhluknya, dan sebagai bentuk agar kita bisa menyebarkan rasa kasih sayang kita itu kepada sesama makhluk, baik yang berakal ataupun tidak berakal, baik yang tampak ataupun tidak tampak. Itu. Jadi makna yang kedua itu adalah kita diminta untuk menyebarkan rasa kasih sayang kita kepada sesama makhluk, baik yang berakal ataupun tidak berakal. Salah satu cara itu adalah afshus salam baimanakum tahabbu. Itu ada hadisnya seperti itu. Sebarkan salam, ucapkan ketika kamu bertemu dengan orang lain, ucapkan kalimat salam, Assalamualaikum. Nah, maka dari sana akan muncul dalam diri kalian rasa saling mencintai, rasa kasih sayang, rasa belas kasihan. Maka ketika ketemu kita disunahkan Assalamualaikum, dijawab Waalaikumsalam. Itu adalah salah satu bentuk terprakteknya hadis yang berbunyi irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Terus kemudian makna yang ketiga adalah wa du'aukum lahum. Wa du'aukum utawi pendungo sira lahum maring asnaf, mahu lahum maring asnaf birrahmati kelawan rahmat, wal maghfirati lan kelawan pangapura, yarhamkum moga bakal melasi ing sira sapa al malaikatu para malaikat. Waman lan wong rahmatu kang utawi rahmati Gusti Allah iku amatun kang sumrambah li ahli samai maring wong kang ahli langit alladzina hum kang utawi alladzina nyatane wong akeh hum kang utawi alladzina iku aksarun luwe akeh min ahli ardi tinimbang saking penduduk bumi. Makna yang ketiga itu adalah bentuk doa kita
bentuk doa kita, memohonkan ampun kita kepada makhluk bisa terpraktek dalam bentuk doa kita. Doa kita kepada seluruh dengan cara memintakan rahmat kepada Allah, memintakan ampun kepada Allah untuk saudara-saudara kita. Maka dengan seperti itu kata Allah, seluruh malaikat yang ada di langit dan seluruh ahli sama, ahli langit itu akan senantiasa mendoakan rahmat, memintakan rahmat kepada Allah untuk diri kita. Di mana dalam keterangannya Imam Nawawi dalam kitab Nasha'ul Ibad ini dikatakan bahwasanya penduduk langit itu lebih banyak daripada penduduk bumi. Oh, istijabah. Makanya jangan pernah ada ucapan yang mengatakan jangan pernah kita bisa dihormati orang lain, karena sesungguhnya penghormatan orang lain sejauh kita bisa menghormati orang lain. Maka penghormatan yang datangnya dari orang lain itu juga sejauh kita bisa menghormati orang lain. Makanya coba ketika kita mengatakan Assalamualaikum, pasti jawabannya Assalamualaikum, Waalaikumsalam gitu. Tapi kalau kita panjang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka juga akan dijawab panjang juga Waalaikumsalam. Kan rata-rata seperti itu. Itu adalah sesuatu yang logis, yang memiliki arti bahwasanya setiap penghormatan yang kita terima itu sejauh bagaimana kita bisa menghormati orang lain. Maka perbuatan baik atau sesuatu yang baik kita terima itu juga tergantung kepada perbuatan baik yang sudah kita lakukan. Artinya kalau kita menanam emas, kalau kita menanam kebaikan, maka kita pasti akan menuai kebaikan. Begitu juga sebaliknya. Apabila kita menanam kejelekan, maka kejelekan pula yang nanti akan silih berganti datang kepada diri kita. Makanya kalau kita mendapatkan musibah, janganlah pernah kita menyalahkan Allah, karena berarti itu tidak lain adalah salah satu hasil tanaman yang sudah kita upayakan tanam. Jadi kalau kita mendapatkan kejelekan bukan karena Allah, tapi karena memang kita senantiasa melakukan kejelekan. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah makna yang ketiga. Terus kemudian maka dari itu ada larangan memiliki arti juga bahwasanya wala yajuzulan ora wenang li saksin kedue wong siji apa ayatmu yen to dungake sapa sakas di jami'il muslimina maring sekabehane muslim bi ghufri jami'i dzunubihim kelawan nutupi ing sekabehane dosane muslimin Awyatmu utawa ndonga sapa sakas li fakirin kedue wong fakir binahwi mi'ati dinarin kelawan sepadane 100 dinar walaisalahu lan ora ana iku walaisalahu lan ora ana iku kedue sakas apa jihadun dalan yatasahalu kang dadi gampang minha sangking kang dadi gampang minha sangking dinar minha sangking jihad dalika ing mengkono-mengkono iddia dalika ing mengkono-mengkono iddia. Cuman tidak diperkenankan kita mendoakan kepada seorang muslim untuk diampuni semua dosanya. Jadi kita mintakan ampun yang sifatnya umum saja, karena tidak mungkin. Karena itu dikatakan wa yaqulu hadza minar rahmati bil khalqi. Wa yaqulu lan ngucap sapa khas ada utawi ikilah pengucap iku minar rahmati setengah saking sifat kasih sayang bil khalqi kepalawan makhluk li anna krana sak temene syakhs iku mukhalifun nulayani li nusus syar'i maring nase syariat. Artinya gini,
Kita tidak diperkenankan untuk memintakan ampun segala bentuk dosa yang dimiliki orang-orang muslim. Dan kita juga tidak boleh mendoakan semisal orang fakir untuk bisa mendapatkan 100 dinar atau 1 juta tanpa kita memberikan bantuan yang bisa memudahkan kepada si fakir itu untuk mendapatkan 100 dinar. Jadi seperti itu. Jadi memintakan ampun ya tidak yang sifatnya umum. Artinya memintakan ampun di sini itu adalah memintakan ampun yang memang mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi jangan memintakan ampun semua dosanya, bukan. Jangan memintakan ampun semua dosanya karena bisa jadi dosa-dosa yang dilakukan oleh orang lain yang kita mintakan ampun untuknya itu merupakan dosa yang memang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mintakan ampun dengan maksud dan tujuan adalah dosa-dosa yang memang bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah mendoakan orang lain untuk bisa menjadi kaya sebelum, itu maknanya sebelum kita memberikan jalan kemudahan agar dia bisa memperoleh kekayaan. Ada sebuah cerita. Karena mendoakan tanpa memberikan jalan keluar terlebih dahulu itu dikatakan di sini itu adalah mukhalifun linususi syar'i, itu menyalahi nas-nas syariat. Jadi kita tidak dilarang berdoa saja tanpa berusaha. Itu dilarang. Karena berdoa saja tanpa usaha itu namanya menyalahi ketentuan syariat. Ada sebuah cerita kayak gini. Nabi itu memiliki sahabat yang namanya Sa'labah. Sa'labah ini adalah salah satu sahabat Nabi yang miskin, tapi beliau itu adalah orang yang rajin mengikuti amal ibadah yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Tapi karena memang miskin Sa'labah itu, sehingga ketika ia ikut sholat berjamaah kepada Kanjeng Nabi, dia segera keluar dari masjid di mana ia mengikuti jamaah. Nah, suatu ketika ditanyakan oleh Kanjeng Nabi, Sa'labah, kenapa engkau setiap mengikuti jamaahku engkau segera pulang? Akhirnya Sa'labah menjawab, aku ini adalah orang miskin ya Nabi. Karena kalau aku sekarang itu menggunakan baju suci, terus menggunakan sarung suci, mengikuti jamaah untuk bisa ikut berjamaah kepada engkau, perlu jenengan ketahui bahwasanya sarung yang saya gunakan satu-satunya ya cuman ini, sehingga ketika saya pakai ini, maka istri saya di rumah itu sedang kondisinya telanjang. Maka dari itu ya Nabi, engkau kan adalah orang yang sangat dekat kepada Allah, maka mintakan aku untuk menjadi orang kaya. Tapi apa jawabnya Kanjeng Nabi? Sudahlah kamu terima yang ada. Karena yang sedikit bisa kamu mensyukuri itu lebih baik daripada yang banyak tidak bisa kamu mensyukuri. Karena Sa'labah ini kurang sabar dengan kondisi kemiskinannya, dia memaksa datang lagi kepada Nabi, minta lagi seperti itu. Akhirnya oleh Kanjeng Nabi kalau tidak salah diberi sepasang kambing. Setelah diberi sepasang kambing, kemudian ini Sa'labah cobaan, baru kemudian Nabi itu mendoakan, ya Allah berikan dia kekayaan. Nah itu, jadi kemudian didoakan. Jadi mendoakannya Nabi kepada Sa'labah itu setelah Nabi memberikan jalan kepada Sa'labah bagaimana ia bisa memperoleh kekayaan. Tapi sayang, Sa'labah itu akhirnya ketika kaya ia lupa. Seketika kaya ia menjadi sahabat yang lupa untuk berterima kasih kepada Allah. Jadi maknanya hadis di atas, jangan sesekali kita mendoakan kepada orang lain untuk diampuni semua dosanya. Tapi kita boleh meminta kepada Allah untuk diampuni semua dosanya orang muslim dengan catatan dosa-dosa yang memang bisa diampuni oleh Allah. Dan yang kedua, jangan hanya kita mendoakan, jangan kita berdoa saja tanpa mau berusaha. Itu juga merupakan larangan. Itu maksudnya maksud dari hadis di atas. Jangan hanya berdoa saja tanpa berusaha. Karena ada kalimat berdoa tanpa usaha, itu namanya picik, tidak mau melihat kenyataan. Tapi berusaha tanpa berdoa itu namanya sombong, karena dia tidak mau mengakui adanya Zat yang maha
puasa. Secara tidak langsung seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan melanjutkan kembali cerita yang tadi masih terkait. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan menjelaskan kembali terkait dengan ayat irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Terkait dengan ceritanya Imam Al-Ghazali. Akan kita teruskan tentang upaya pada pertemuan yang akan datang yang masih akan menjelaskan seputar anjuran untuk kita senantiasa memiliki rasa belas kasihan kepada sesama. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini senantiasa dijadikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, sehingga dari pengetahuan ini kita senantiasa mau menyebarkan rasa kasih sayang kita kepada sesama makhluk Allah, dan dari sana kita bisa mengharapkan kebaikan atau permohonan ampun, permohonan rahmat dari makhluk Allah yang berada di langit seperti malaikat dan seluruh makhluk Allah yang lainnya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan surat Al-Fatihah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholatu sallallahu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridwan wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.